Halo para pejuang, memasuki hari ke-34 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sudah sekitar 2 atau 3 tahun terakhir itu selalu keluar di SNBT. Materi ini berjudul flowchart. Nah, sesuai janji Mister kemarin, karena kita dari kemarin udah bahas yang berat mulu materinya, hari ini kita belajar materi yang ringan-ringan aja. Materi flowchart ini sama sekali tidak sulit, karena kita hanya tinggal mengikuti alur saja dari flowchartnya. Nah, apa itu flowchart? Yuk kita langsung belajar aja. Flowchart itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah diagram alir. Diagram alir ini menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu proses. Gitu. Mister ingat dulu waktu Mister masih berkuliah, setiap sebelum melakukan praktikum, Mister harus membuat yang disebut dengan jurnal praktikum. Nah, di jurnal praktikum itu, Mister selalu membuat diagram alir atau yang disebut flowchart ini, yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam praktikum tersebut. Nah, salah satu contoh flowchart adalah kalian lihat gambar yang sebelah kanan, yaitu proses produksi perakitan peralatan elektronik. Jadi biasanya flowchart itu diawali dengan mulai dulu tuh. Mulai, lalu apa yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakuin adalah memasang komponen. Setelah itu, kita solder komponennya ke bawahnya nih. Kemudian, kita cek nih, kita lakukan inspeksi. Apakah si alat elektroniknya berjalan dengan baik atau tidak? Seandainya alat elektroniknya tidak berjalan dengan baik, kita lakukan perbaikan. Sampai nanti kita inspeksi lagi, alat elektroniknya bisa berjalan dengan baik, kita packing, selesai. Nah, itu adalah salah satu contoh diagram alir atau yang dikenal dengan flowchart. Nah, nanti di soal SNBT ya kita juga tinggal mengikuti diagram alirnya. Apa inputnya, lalu prosesnya kita apakan si input itu, lalu outputnya atau hasil keluarnya apa. Seperti itu aja, simple materi ini. Ya, kita langsung aja berlatih soal-soalnya. Nah, sebelum berlatih soal, Mister mau mengingatkan ke kalian, karena ini soalnya sedikit, silahkan kalau kalian udah paham, di-pause dulu videonya. Di-pause dulu videonya, kalian coba kerjain sendiri, baru lihat pembahasan Mister. Karena soalnya nggak terlalu banyak, cuma sedikit aja. Mister berikan contoh-contoh soalnya. Yuk, kita mulai membahas soal yang pertama. Nah, ini adalah soal UTBK 2022. Di mana kita punya suatu flowchart, nanti bisa sambil dibaca, sambil kita kerjakan aja soalnya, biar tidak terlalu lama. Kemudian diberikan input N-6. Jadi input N-nya itu kita masukin min 6 nantinya. Manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Di situ ada 4 pernyataan. Kita diminta mencari pernyataan yang benar. Q adalah bilangan kuadrat, Q bilangan genap, P min Q itu bilangan ganjil, P tambah N dibagi Q lebih besar dari 4. Nah, kalau soal-soal seperti ini, Mister sudah selalu bilang, kalian cukup cek nanti pernyataan nomor 1 aja. Kalau pernyataan 1 saja sudah salah, artinya A tidak mungkin, B juga nggak mungkin, E juga nggak mungkin. Nah, setelah itu cukup cek pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu, kalau seandainya 2 benar, jawabannya yang C. Kalau 2 salah, artinya jawabannya yang D. Selalu kayak gitu bekerja efektifnya. Tapi karena ini masih latihan, jadi Mister coba untuk mengecek semua ya. Karena ini masih latihan namanya gitu ya. Oke, kita mulai dari input. Kita input N-nya sama dengan min 6. Oke, artinya di sini kita masukin N min 6. Terus kita lihat, alir ke bawah. Apa tuh? N-nya lebih besar dari 0. Apakah min 6 lebih besar dari 0? Jelas jawabannya tidak. Artinya kita ke sebelah kanan. Maka nilai P itu adalah N pangkat 2. Artinya P itu sama dengan N pangkat 2. Dengan kata lain, kalau tadi N-nya minus 6, maka minus 6 pangkat 2, maka nilai P-nya adalah 36. Oke, artinya kita punya nilai P 36. Kemudian, lihat lagi, ngalir lagi ke sebelah kanan lagi. Q itu adalah P dibagi 4. Oke, artinya kita punya Q itu adalah P per 4. Dimana tadi P-nya adalah 36. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Dengan kata lain, Q-nya adalah 9. Nah, selesai itu. Kita lihat langsung turun. Maka kita peroleh nilai N yaitu min 6, P 36, dan Q adalah 9.
Selesai, gitu kan? Di sini selesai. Ya udah, sekarang tinggal kita cek nih. Pernyataan 1. Ki adalah bilangan kuadrat. Kita lihat tadi Ki itu nilainya 9. Itu benar atau salah tuh? 9 adalah bilangan kuadrat. Benar ya? Karena 9 itu adalah bilangan kuadrat dari 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Maka kesimpulannya 1 benar. Maka kalau 1 benar, C dan D udah pasti nggak mungkin gitu kan. Lalu kita cek opsi kedua. Opsi kedua apa? Ki adalah bilangan genap. Kita lihat Ki ini nilainya 9. 9 itu adalah bilangan ganjil, bukan genap. Maka pernyataan kedua ini salah. Gitu ya. Lalu kita lihat lagi pernyataan ketiga. P min Q adalah bilangan ganjil. Artinya sekarang kita disuruh mencari P kurangi Q. Di mana P itu adalah 36 dikurangi Q itu adalah 9. Hasilnya adalah 27. Maka 27 ganjil bukan nih? Iya, 27 itu adalah bilangan ganjil. Benar. Terakhir kita cek pernyataan 4. P tambah N bagi Q nilainya harus lebih besar daripada 4. Di mana P-nya itu adalah 36, ditambah N-nya itu minus 6, dibagi Q-nya itu adalah 9, nilainya harus lebih besar dari 4. Kalau kita hitung, 36 dikurangi 6 itu 30, 30 per 9 lebih besar dari 4. Kalian nggak usah ngitung terlalu spesifik gitu ya, sampai angkanya dapat banget. Kalian lihat aja, 30 bagi 9 aja, yang mendekati itu sekitar 3, ya nggak? 9 kali 3 tuh 27 loh. Artinya pasti jawabannya 3, sekian. Udah jelas 3, sekian gak lebih besar dari 4. Maka pernyataan 4 juga salah. Sehingga tadi yang benar itu hanyalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B, selesai. Jadi ini tinggal kita mengikuti alur dari diagram alirnya aja gitu. Lalu kita cek pernyataan-pernyataannya sesuai atau enggak. Bagaimana? Mudah ya untuk soal pertama ini. Kalau ada yang bingung silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita punya diagram alir yang kedua. Di mana diagram alir yang kedua ini nanti bisa kita bacanya sambil dikerjakan saja. Yang jelas kita baca dulu pernyataannya. Diberikan input X sama dengan 7. Jadi nilai X-nya itu inputnya adalah 7, di sini ada 7 gitu ya. X-nya inputnya 7. Kemudian kita diberi 4 pernyataan sama seperti sebelumnya, manakah pernyataan yang benar? Ya udah, kita mulai dulu dengan cara mengikuti alur dari diagram alirnya. X-nya 7. Udah itu ke bawah, lihat. X kuadrat lebih kecil dari 40. Artinya kan X kuadrat itu adalah 7 pangkat 2, 49. Apakah 49 itu lebih kecil dari 40, gitu kan? Jawabannya ya atau tidak. 49 lebih besar dari 40, artinya jawabannya tidak, salah gitu ya. Seandainya tidak, artinya alirnya ke kanan berikutnya. Dimana artinya Y itu sama dengan X plus 4. Y sama dengan X plus 4. Tadi X-nya di awal kita sepakat kalau X-nya tuh 7 ya. 7 tambah 4, maka nilai Y-nya tuh adalah 11. Maka di sini kita tulis Y 11. Kemudian ke bawah tuh. Di bawah itu ada tulisan Z sama dengan 2 kali Y. Z sama dengan 2 kali Y. Artinya 2 kali Y-nya tadi 11. 2 kali 11 hasilnya adalah 22. Maka nilai dari Z-nya adalah di sini Mister tulis 22. Kemudian ngalir lagi ke bawah, ditanya lagi. Z habis dibagi 4 nggak? Gitu kan? Artinya kita bikin sekarang 22 bisa dibagi 4, habis nggak nih? Ya 22 nggak habis dibagi 4 dong, jelas dong. Jadi jawabannya tidak. Karena tidak, geser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada pernyataan W itu sama dengan 5Z dikurangi 6 dibagi 4. Maka 5 kali Z-nya tadi 22 dikurangi 6 dibagi 4. 5 kali 22 110 dikurangi 6 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 104 dibagi 4 atau sama dengan 26. Jadi W-nya itu adalah 26.
Maka kita sekarang sudah punya nilai X, Y, W, Z. Selesai gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini, tinggal kita cek pernyataan-pernyataannya. Mana aja pernyataan yang benar, mana pernyataan yang belum benar, yang salah. Gitu ya. Kita lihat pernyataan pertama, gitu kan. Y-2X bilangan ganjil. Ini tulis dulu, Y-2X itu adalah ganjil. Ya udah, kita cek Y-nya itu adalah 11. Dikurangi 2 kali X-nya itu tadi inputnya 7. Itu ganjil hasilnya. 11 dikurangi 2 kali 7, 14. Hasilnya adalah min 3. Min 3 ganjil nggak? Ya iya, min 3 itu merupakan bilangan ganjil. Artinya benar. 1 benar. Lalu kita cek pernyataan kedua. W lebih kecil dari 20. Tadi W itu berapa kita dapat? 26. Artinya 26 lebih kecil dari 20. Benar salah? Salah ya, 26 itu lebih besar dari 20. Salah. Berikutnya pernyataan ketiga. X kali Y bilangan ganjil. X kali Y itu bilangan ganjil. Maka X itu adalah 7 dikali Y itu adalah 11. Hasilnya adalah 77. Apakah 77 itu bilangan ganjil? Ya lihat aja belakangnya kan, 7. Kalau 7 kan itu termasuk bilangan ganjil kan? Artinya betul. X kali Y bilangan ganjil. Terakhir, tinggal kita cek yang nomor 4. W itu adalah kelipatan 3. Nah, W itu tadi berapa nilainya? 26. Apakah 26 itu kelipatan 3? Yang dimaksud kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jelas 26 itu bukan kelipatan 3, maka yang keempat salah. Sehingga kesimpulannya pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Selesai. Gitu aja guys. Nggak perlu terlalu banyak berpikir gitu ya untuk mengerjakan diagram alir ini. Yang penting kita ikutin aja alirnya, jangan salah ngitung lah yang utamanya mah. Kalau kalian salah ngitung sih, ya nanti bisa salah ke bawahnya. Apalagi kalau kalian salah ngitungnya dari awal udah salah ngitung, nah itu kan pasti salah semua ke bawahnya. Jadi teliti aja yang penting ngitungnya gitu kalau ngerjain diagram alir begini. Oke? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Iya, soal berikutnya berjudul bocoran soal UTBK 2024 gitu ya. Nah, kita lihat lagi ada suatu diagram alir, nanti sambil kita kerjain aja bacanya. Sekarang kita baca diberikan input X sama dengan 7. Artinya nilai X-nya di sini adalah 7. Lalu seperti biasa dari tadi diberikan 4 pernyataan, ya tentukan mana pernyataan yang benar. Ya udah, kita mulai ya baca diagram alirnya. X 7. Geser tuh ke kanan. Y itu nilainya adalah X tambah 3. Artinya Y itu adalah 7 ditambah 3. Atau sama dengan 10 Y-nya. Artinya kita tulis Y-nya 10. Terus kita lihat pernyataan di bawah. Apakah Y itu genap? Jelas 10 itu adalah merupakan bilangan genap. Maka kita ya. Kalau ya ke kiri arahnya. Dimana kita menemukan di kiri itu Z itu sama dengan 2X dikurangi Y. Artinya 2 dikali X-nya itu adalah 7 dikurangi Y-nya tadi baru kita dapat tuh 10. Jadi sama dengan 14. 14 dikurangi 10 hasilnya adalah 4. Jadi Z-nya itu adalah 4. Kemudian apakah Z itu lebih kecil dari Y? Tadi Z itu adalah 4 lebih kecil daripada Y itu tadi adalah 10. Bener nggak? Iya bener kan? 4 itu lebih kecil dari 10, maka jawabannya ya. Seandainya ya, kita lihat yang sebelah kiri. Di situ ada pernyataan W sama dengan Z bagi 2, kalau kurang kelihatan ya. Artinya W sama dengan Z bagi 2, maka kita peroleh Z-nya tadi 4, 4 dibagi 2, maka nilai W-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh W-nya itu adalah 2. Jadi di sini juga 2. Maka selesai gitu ya. Ya udah, karena sudah selesai, tinggal kita cek pernyataannya masing-masing. Kita cek pernyataan pertama. W adalah bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 atau dirinya sendiri. Yaitu misalnya yang merupakan bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi W itu adalah 2.
2 termasuk bilangan prima, bahkan bilangan prima paling awal 2 itu ya. Maka pernyataan 1 benar. Kemudian W habis dibagi 2. Ya coba aja. W itu kan nilainya 2 dibagi 2, habis tuh. Artinya nggak menyisa kan, namanya habis itu ingat di matematika bukan berarti harus 0. Habis itu yang penting nggak ada sisa kalau dibagi bulat hasilnya. Artinya betul juga ya. Yang ketiga, W lebih kecil dari 7. W itu tadi berapa? 2 ya. 2 lebih kecil dari 7. Benar nggak? Ya benar juga gitu kan. 2 itu lebih kecil dari 7. Terakhir, 10 itu akan habis kalau dibagi sama W. Artinya 10 dibagi W, W-nya 2, hasilnya 5. Habis dong, ya kan? Bulat hasilnya. Jadi betul juga. Maka semua jawaban benar, yang E selesai gitu. Jadi kalau untuk soal-soal seperti ini sih, kalian mau cek 1 sampai 4 juga harusnya nggak masalah. Ngeceknya juga gampang gitu. Jadi ya cek aja sebentar masing-masing cepet. Yang penting teliti ngitungnya, jangan sampai ada yang salah ketika lagi ngerjain diagram alirnya. Seperti itu. Oke? Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini rada kecil ya tulisannya, tapi ya Mister harap masih terbaca ya. Di sini kita punya diagram alir. Ya, nanti kita baca sambil ngerjain aja diagram alir mah. Terus dia bilang tuh, notasi max dalam kurung K plus 5, Y merupakan bilangan yang paling besar di antara K plus 5 dan Y. Mungkin bukan K plus 5 dan Y ya, K plus 5 atau Y. Jadi kita suruh pilih nih, mana yang lebih besar. Bilangan bulat B dan K memenuhi pernyataan berikut. Nah, ini inputnya nih. Ada 2 nih. Nah, ini penting nih. 1, 2. Ini 2 ini pasti penting nih. 2 input yang penting. Dimana ketika X-nya diisi 3, maka Z-nya hasilnya 13. Kalau X-nya diisi 2, Z-nya 13. Maka berapakah nilai B? Dan ada pertanyaan kedua juga di sebelah kanan. Berapakah nilai dari K? Ya udah, kita mulai aja satu-satu. Kita mulai dari mengisi input X sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, artinya di sini Mister isi 3, maka Y-nya itu sama dengan 1 ditambah 3X. Dengan kata lain, 1 ditambah 3 kali 3, maka Y-nya itu adalah 1 tambah 9, 10. Tulis Y-nya 10. Nah, sekarang kita cek nih. Y ganjil nggak? 10 bilangan ganjil bukan? Bukan, maka kita akan menjawab tidak sehingga alurnya sekarang ke kanan. Di mana di kanan kita diberitahu bahwa Z itu nilainya adalah B ditambah Y bagi 2. Nah, pertanyaannya, Z-nya dapat dari mana? Kalian ingat tadi, seandainya X-nya 3 menghasilkan Z-nya 3. Oh, artinya Z-nya ada 3. Sama dengan B ditambah Y-nya tadi baru kita dapat di atas 10. 10 bagi 2. Maka 3 sama dengan B ditambah 5. Sehingga B-nya itu 3 kurangi 5. 5-nya pindah ke kiri jadi negatif. Maka nilai B-nya adalah min 2. Selesai. Maka pertanyaan pertama langsung terjawab. Nilai B adalah yang B juga. Lucu ya, B adalah yang B juga, min 2. Selesai. Nah, berikutnya kita diminta mencari nilai K. Ya udah, artinya kan kita masih punya satu input lagi, di mana inputnya itu adalah X itu sama dengan 2. Ya kita coba lagi, seandainya X 2, maka Y itu kan adalah 1 ditambah 3X. Maka 1 ditambah 3 kali 2. Hasilnya adalah 1 ditambah 6, 7. Maka Y-nya adalah 7 kalau X-nya 2. Kemudian kita cek apakah Y ini bilangan ganjil. Jelas 7 itu adalah bilangan ganjil. Ya. Maka seandainya 7 bilangan ganjil, kita memunculkan W. W itu adalah hasil terbesar antara K plus 5 dengan Y. Maka permasalahan di sini, W itu adalah hasil yang lebih maksimal, lebih besar antara K plus 5 atau Y-nya itu adalah 7. Artinya kita harus cek dulu nilai K plus 5-nya berapa, sama nanti kita bandingin sama 7. Yang lebih besar akan menjadi nilai W-nya. Nah, artinya kita lanjut dulu ke diagram alir yang berikutnya, di mana kita punya
Z itu adalah Y kali 3 dikurangi W. Dimana tadi kita ingat kalau input X-nya 2, Z-nya menghasilkan 13. Artinya 13 sama dengan Y-nya kita masukin tadi dapat di atas 7. 7 kali 3 dikurangi W. Maka 13 sama dengan 21 dikurangi W. Maka nilai W-nya adalah 21 dikurangi 13 atau sama dengan 8. Nah, kita lihat 8 sama 7 gede mana gitu kan? 8 sama 7 lebih besar 8. Maka kita pilih nilai W-nya itu yang K plus 5. Dimana artinya nilai K plus 5 ini harus menghasilkan sama dengan 8. Artinya kita peroleh nilai K-nya 8 dikurangin 5, 3. Karena 8 ini lebih besar dari 7. Maka kita pilih input W-nya itu yang lebih gede, yaitu si 8 gitu kan. Sehingga kita peroleh langsung jawabannya. Nilai K adalah yang A, 3. Selesai. Nah, yang ini lumayan lebih kompleks ya untuk soal tentang diagram alirnya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal diagram alir ini? Kalau ada yang masih bingung, tuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Kalau sudah paham, kita memasuki nomor terakhir di soal tentang diagram alir. Hehe, kenapa udah hehe aja di sini Mister ya? Seperti biasa, nomor terakhir ini Mister pilihkan yang paling menantang, yang paling seru untuk dikerjakan. Tapi menantang bukan berarti sulit ya. Hanya saja mungkin perlu berpikir lebih banyak sebelum mengerjakan. Oke, yuk kita langsung lihat aja soal terakhirnya. Di sini kita punya diagram alir. Diagram alirnya sebenarnya kelihatannya singkat sih, gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti gitu ya. Kita punya keterangan tiba-tiba muncul KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Materi SMP tuh ya. Dimana KPK persekutuan bilangan M dan N dengan N di antara 10 sampai 20 gitu ya. Lalu nanti kita abaikan dulu aja. Kalau belum paham ya nggak apa-apa, nanti aja kan kita pikirin maksudnya apa sih gitu. Mungkin nanti ketika kita mengerjakan diagram alir baru ngerti, oh maksudnya itu gitu ya KPK-nya. Kemudian kita punya dua input. E8 menghasilkan H-nya 8, E-nya 6 menghasilkan hanya 42. Ya udah, kita coba satu-satu gitu kan. Kita coba mulai dari nilai E-nya sama dengan 8. Kalau nilai E-nya kita isi 8, maka nilai F itu apa? 3 kali tambah 1. 3 kali 8 ditambah 1. 3 kali 8, 24. 24 tambah 1, 25. Selesai. Maka kita dapat nilai F-nya adalah 25 seandainya E-nya 8. Nah, berikutnya kita ditanya nih. Apakah akar dari F itu bilangan bulat? Ya kita coba aja. Akar F itu sama dengan akar dari tadi 25 F-nya. Maka hasilnya 5. 5 bilangan bulat bukan? Ya, 5 itu bilangan bulat. Karena akarnya bulat gitu kan. Nah, berikutnya ada pernyataan H itu sama dengan E dikali akar F dibagi M. Maka ya udah, tadi kita ingat dulu nih, kalau inputnya 8, E-nya maka hanya 8. Ya udah, kita masukin aja, ganti hanya jadi 8. 8 sama dengan E-nya tadi 8 dikali akar F-nya tadi udah dapat 5 dibagi M. Maka kita kali silang, M-nya kaliin ke 8 jadinya 8M. Sama dengan 5 kali 8, 40. Maka nilai M-nya adalah 40 dibagi 8 atau sama dengan 5. Oh iya, bahkan Mister belum baca soalnya loh. Gitu ya. Jangan-jangan nggak ditanya lagi M-nya gitu ya. Sebentar. Oh iya, untung ditanya nilai M-nya ya di pertanyaan yang ketiga. Maka jawabannya nilai M-nya adalah C5. Astaga, Mister belum baca soalnya gitu ya. Oke, berikutnya kita sudah selesai dengan nilai input E sama dengan 8. Masih ada satu lagi. Nilai input E sama dengan 6. Artinya kita masukin nih. Kalau E-nya 6, sekarang E-nya sama dengan 6, maka F-nya berapa? F itu adalah 3 kali E tambah 1. Artinya 3 kali 6 ditambah 1. Hasilnya adalah 18. 18 tambah 1, 19. Kemudian kita cek nih, apakah akar F itu bilangan bulat? Akar F sama dengan akar 19. Ada nggak sih akar 19? Ya ada jawabannya, tapi kan dia bukan bilangan bulat yang pasti. Maka tidak.
Kalau tidak, ke kanan. Artinya, sekarang di kanan kita punya pernyataan G itu sama dengan F dikurangi N. Apa nih muncul G tiba-tiba gitu ya. Kita coba ganti dulu yang udah kita ketahui. Di mana G-nya kita nggak tahu, F-nya kan tahu. F-nya itu tadi 19. Jadi G sama dengan 19 dikurangi N. Berikutnya, yang diketahui pada diagram alir adalah KPK dari E dan G. KPK, artinya kita dina KPK dari si E itu artinya 6. Dan KPK dari G, 19 min N. Kita baca lagi diagram alir berikutnya. Harus menghasilkan H. Di mana H itu tadi kita punya di awal. Artinya untuk KPK dari 6 dan 19 min N, hasilnya harus menjadi si H, yaitu 42. Nah, kita ingat gimana nyari KPK. Artinya Mister akan mencari faktor-faktor dari 42, yaitu 142, 221, 3 14, dan terakhir ada 6 7. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada 6, di sini juga udah ada 6. Artinya kemungkinan untuk menghasilkan nilai H 42, maka itu adalah KPK dari 6 dan 7. Dimana udah jelas ini 6, ini 6. Artinya udah pasti tuh. Artinya nilai 19 min N itu hasilnya harus 7. Dari situ kita dapat N-nya pindah ke kanan jadi positif, 7-nya pindah ke kiri jadi negatif, 19 dikurangi 7. Maka kita peroleh nilai N-nya adalah 12. Sehingga jawabannya untuk nilai N adalah 12. Selesai. Nah, dan kalian lihat juga ada satu syaratnya. Ini dicek aja gitu ya. N-nya itu nilainya harus antara 10 sampai 20. Tadi kita dapat N-nya 12, ya artinya aman dong ya. 12 itu antara 10 sampai 20, aman artinya. Gitu. Nah, masih ada satu soal lagi yang belum dijawab. Seandainya kita kasih input E sama dengan 7, maka hasil H-nya berapa? Nah, ini menarik nih. Artinya sekarang kita masukin E-nya sama dengan 7. Satu lagi artinya E-nya sama dengan 7 gitu ya. Di mana ya? Warna pink lah ya. Kalian lihat dari warnanya aja ya biar nggak pusing nanti. Lalu artinya kita akan mendapat F-nya itu sama dengan 3 kali 7 tambah 1. 3 kali 7 21, 21 tambah 1 22. Di sini aja lah ya. Kemudian kita cek apakah akar dari F itu bilangan bulat. Akar 22 jelas bukan bilangan bulat. Ya. Maka kalau bukan, kita ke kanan. Maka, Mister lanjut di sebelah sini aja ya, di belakang sini. Maka, kita lanjutkan G sama dengan F min N. Di mana F-nya itu tadi 22. Nah, sekarang N-nya kita udah tahu. Kita pakai N yang warna biru ini nih, yang udah kita dapat tadi 12. Ke persamaan ini, ganti, substitusi. Maka, 22 min 12, maka kita peroleh G-nya adalah 10. Maka soalnya sekarang KPK dari E dan G. E-nya itu adalah 7 dan G-nya itu adalah 10. Ya udah nyari KPK dari 7 dan 10. 7 itu sama dengan 7, 10 itu sama dengan 2 kali 5. Ingat, kalau nyari KPK itu yang kalau ada yang sama ambil yang lebih besar. Kalau tidak ada yang sama, semuanya diambil. KPK itu serakah. Artinya, karena ini semua nggak ada yang sama, ambil semua. 2 kali 5 kali 7. Maka nilai KPK-nya adalah 70. Sehingga, H itu adalah hasil KPK dari E dan G. Maka nilai H-nya adalah 70 yang D. Selesai. Nah, seru ya. Seru ya diagram alir untuk soal yang terakhir ini ya. Cukup menantang untuk dikerjakan, tapi ini masih gampang gitu ya, nggak susah. Makanya Mister bilang soal diagram alir ini kalau keluar ya suatu keberuntungan juga nih. Kalau perlu Mister bilang 20 soal lah kan diagram alir semua gitu ya. Seperti itu. Ya Mister belum nemu sih diagram alir yang susah banget gitu ya. Di diagram alirnya tiba-tiba ada logaritma terus ada limitnya. Ya mungkin aja gitu kan begitu, tapi sejauh ini sih kayaknya enggak deh gitu ya seharusnya. Oke? Kalau ada yang masih bingung silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya
materi tentang flowchart ini atau diagram alir ini selesai sampai di sini. Mister harap kalian tidak bingung dengan penjelasan Mister, melainkan semakin paham tentang diagram alir. Nah, karena materinya sudah selesai, next bahas apa ya? Kayaknya Mister masih pengen bahas yang ringan-ringan lagi deh, sebelum nanti nextnya kita bahas yang rada berat lagi gitu ya materinya. Next kita bahas tentang bilangan. Misalnya kita punya 2 bendera 3. Apa tuh ya? Ada juga 1 titik lingkaran dititikin 2. Nah, kita bahas yang begitu-begitu kayaknya seru nih. Ini udah kayak kode sandi Morse gitu ya. Nah, nanti kita cek aja apa itu di video berikutnya. Seperti biasa, Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang. Tetap konsisten dan semangat dalam belajar. Dadah semua, sampai ketemu di video berikutnya.